Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Rianto, mahasiswa Universitas Nasional semester 6, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Prodi Informatika. Kali ini saya ingin mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul pengembangan game edukasi Coach Handriwa Unity untuk ekstrakurikuler pramuka. Latar belakang dari penelitian ini tersendiri salah satunya dari keresahan saya pribadi sebagai pembina atau pelatih pramuka, di mana saya agak kesulitan untuk meningkatkan minat belajar siswa terhadap ekstrakurikuler pramuka dan menemukan metode pembelajaran yang tepat untuk uh, ekstrakurikuler pramuka agar dapat diterima oleh seluruh kalangan siswa. Uh, Selanjutnya, saya juga ingin memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu game, sebagai media pembelajaran untuk siswa agar lebih tertarik dengan ekstrakurikuler pramuka. Sehingga dari hal tersebut, saya mengangkat dua masalah utama. Yang pertama, bagaimana membuat media pembelajaran baru untuk ekstrakurikuler pramuka, dan yang kedua, bagaimana meningkatkan minat belajar siswa terhadap ekstrakurikuler pramuka. Tujuan dari penelitian ini sendiri, saya ingin membuat game yang menarik, yang mengintegrasikan elemen-elemen yang terdapat dalam kepramukaan ke dalam sebuah game, sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa dan membuat siswa lebih termotivasi untuk mempelajari tentang kepramukaan melalui game. Selanjutnya, saya ingin mempelajari faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan minat belajar siswa. Dan selanjutnya, yang terakhir, saya ingin mengevaluasi efektivitas game sebagai media pembelajaran. Nah, untuk manfaatnya sendiri, diharapkan penelitian ini bagi siswa dapat sebagai media pembelajaran baru yang dapat meningkatkan minat belajar mereka, sehingga nantinya mereka lebih termotivasi dan lebih terlibat dalam ekstrakurikuler pramuka melalui game yang menarik. Selanjutnya, untuk guru, pelatih, atau pembina pramuka, diharapkan nantinya game ini dapat menjadi media pembelajaran baru sebagai media pembelajaran tambahan selain media pembelajaran konvensional yang bisa diberikan kepada peserta didiknya nanti. Selanjutnya untuk sekolah, diharapkan nantinya sekolah dapat memasukkan game ini ke dalam kurikulum ekstrakurikuler pramuka yang terdapat di sekolah tersebut. Selanjutnya untuk pengembang game, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan juga gambaran untuk membuat game edukasi yang menarik. Selanjutnya, untuk studi literasi sendiri, saya membaca beberapa jurnal, di mana umumnya jurnal-jurnal tersebut menunjukkan game dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa terhadap pelajaran. Sehingga saya ingin membuat game agar siswa lebih termotivasi dan terlibat terhadap kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dan dari jurnal saya yang baca, saya juga tertarik terhadap salah satu jurnal, yaitu berjudul Omar Adventure, di mana game tersebut mengintegrasikan elemen-elemen Islami ke dalam sebuah game, sehingga dapat memberikan media pembelajaran Islami untuk siswa melalui game. Nah, saya ingin melakukan hal yang sama, di mana saya ingin memasukkan elemen-elemen kepramukaan ke dalam sebuah game tersebut, agar dapat menarik bagi siswa. Selanjutnya untuk teori sendiri, saya menggunakan beberapa teori, yang terutama saya menggunakan dasar-dasar tentang game, kemudian edukasi, dan yang terakhir tentang kepramukaan. Nah, untuk implementasinya sendiri, saya nantinya akan membuat game teka-teki, di mana pramuka sendiri sangat berkaitan erat dengan teka-teki seperti isyarat, sandi, dan mencari jejak. Nantinya di game ini pemain peserta didik akan ditempatkan di satu labirin atau suatu ruangan atau tempat, di mana pemain harus dapat keluar dari tempat tersebut dengan memecahkan teka-teki yang ada di dalam ruangan atau labirin tersebut dengan memanfaatkan petunjuk-petunjuk yang ada nantinya. Nah, selanjutnya untuk alur penelitian sendiri, saya mengawali penelitian ini diawali dengan studi literatur yang seperti
sebelumnya. Selanjutnya saya menentukan gap, dilanjut dengan menentukan judul. Selanjutnya saya mengumpulkan dataset. Selanjutnya saya merancang aplikasi. Dilanjut dengan mengembangkan aplikasi. Selanjutnya tahap pengujian dan ditutup dengan tahap evaluasi. Untuk tahap pengembangan game sendiri saya menggunakan metode GDLC, yaitu Game Developer Life Cycle, di mana dalam tersebut ada beberapa tahapan, yaitu konsep, praproduksi, produksi, uji coba, dan rilis. Di mana pada saat tahap konsep saya memikirkan konsep apa yang akan saya masukkan ke dalam game tersebut. Kemudian tahap praproduksi saya memikirkan alur dari game tersebut atau merancang alur dari game tersebut. Kemudian pada tahap produksi saya merancang aplikasi game yang akan saya buat. Kemudian tahap uji coba itu bertujuan untuk mendapatkan umpan balik atau feedback dari peserta didik tentang game yang saya buat agar menjadi gambaran analisis dari game yang saya buat. Selanjutnya tahap rilis ini adalah tahap game ini dapat dipublikasikan secara umum dan dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Untuk tahap uji cobanya sendiri akan observasi, nantinya akan diberikan kuesioner yang nantinya kuesioner tersebut akan menguji tentang kinerja, kemudian fungsionalitas dari game tersebut. Selanjutnya nanti akan dilakukan evaluasi. Evaluasinya nanti akan melakukan observasi dan menganalisis hasil dari kuesioner yang ada, baik kuesioner terbuka maupun kuesioner tertutup. Nah, untuk timeline-nya sendiri saya memulai penelitian ini dari bulan Mei sampai bulan Agustus, dimulai dari studi literatur dan diakhiri dengan tahap evaluasi. Selanjutnya untuk hasil sendiri terdapat desain gamenya, yaitu berupa beberapa mockup seperti mockup beranda, mockup tombol atau tampilan yang akan dilihat oleh player. Kemudian ada mockup dari objektif, kemudian ada teka-teki, terus juga ada petunjuk yang nantinya akan berguna bagi player, di mana teka-teki itu nantinya akan bermacam-macam. Setelah berhasil memecahkan teka-teki yang ada, maka akan mendapatkan petunjuk untuk teka-teki selanjutnya untuk dipecahkan. Nah, hingga nanti di akhir teka-teki akan ada kunci untuk keluar dari ruangan atau labirin atau tempat player dikurung. Selanjutnya untuk analisisnya sendiri, ini saya berdasarkan hasil kuesioner terbuka dan juga hasil kuesioner tertutup, di mana 85% menikmati game Scud Candewa Unity dan 90% menganggap game Scud Candewa Unity ini mudah dimainkan dan juga menarik untuk dimainkan, sehingga dapat meningkatkan minat dan belajar secara didik. Untuk kesimpulannya sendiri, dari analisis dan presentasi yang ada, mendapatkan presentasi yang cukup tinggi untuk hal-hal positif, sehingga dapat disimpulkan game ini dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Kemudian juga di akhir ada beberapa saran-saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, saran-saran ini didapatkan dari hasil kuesioner terbuka, di mana salah satu atau beberapa saran menyarankan untuk menambah fitur-fitur yang baru atau menambah fitur-fitur serta level serta meningkatkan grafik yang ada, sehingga nanti saran-saran ini dapat berguna untuk penelitian selanjutnya untuk mengembangkan game ini ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.